guys, ya hari ini gue berkesempatan untuk mencoba salah satu produk paling canggih dari DFSK. Jadi apakah itu? Nah, saksikan terus ya. Pokoknya hari ini adalah hari yang sangat spesial. Cus! Halo teman-teman, balik lagi di sini gue Aawir ya. Ya, jadi hari ini gue sedang bersama Pak Rizky dan Pak Kurnia ya Pak ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang ingin mencoba atau membeli langsung produk dari DFSK, bisa langsung dihubungi antara Pak Rizky atau Pak Kurnianya. Nanti untuk informasi dan juga kontaknya akan gue taruh di deskripsi. Nah, jadi sekarang kita berada di mobil apa nih Pak? Glory iAuto. Glory iAuto. Ya. Nah, jadi untuk yang masuk ke Indonesia ini ada berapa versi Pak? Versi kita yang masuk ke Indonesia kebetulan cuma satu tipe ini aja. Satu tipe ini Ya. berarti ini yang paling tinggi ya Pak ya? Tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Nah, untuk mesin bagaimana Pak spesifikasinya Pak? Untuk mesin kita pakai 1500 cc turbocharge. Turbocharge. Ya, 1500 gasolin ya Pak ya? gasoline. Berarti kalau diesel nggak masuk ke sini? Diesel kita nggak ada versi dieselnya. Nggak ada versi diesel. Nah, untuk bahan bakar nih Pak, rekomendasi dari DFSK-nya apa Pak? Untuk bahan bakar sih kita pakai Oktan 92 yang kita anjurkan. Dianjurkan Ya. berarti Pertamax ya Pak ya? Pertamax. Nah, karena ini mesin turbo berarti kan bahan bakarnya itu harus yang terbaik Pak ya, karena Iya. kompresi rasionya termasuk tinggi ya Pak ya. Tinggi. Nah, kalau semisal nih Pak, kita ke pedesaan seperti itu kan, Iya. biasanya SPBU di sana kan kadang Pertamaxnya tuh stoknya sedikit, jadi kebanyakan sering habis seperti itu. Nah, semisal kalau kondisi emergency kita pakaikan premium atau Pertalite masih bisa Pak? Pakai Pertalite sih masih bisa. Cuma pasti nanti rasa akselerasi mesin, tenaga mesin pasti beda. Berbeda ya? Iya. Agak lebih ngelitik berarti ya? Pasti lebih ngelitik. Berarti kalau teman-teman ada yang berminat untuk membeli mobil ini, berarti harus disiapkan juga dana untuk bahan bakar ya Pak ya, tentunya ya. Tapi dibalik itu untuk mesin, ini yang gua rasakan saat mengendarai mobil ini benar-benar halus banget, karena dia 1500 turbo ya Pak ya. Ya, 1500. Dan juga untuk akselerasi ini termasuk kencang teman-teman. Sekarang kita sedang berada di Jalan Imam Bonjol Kota Denpasar, dan ini situasinya masih lenggang banget, jadi tidak begitu banyak ada kendaraan, dan kita bisa memacu akselerasi mobil ini menjadi lebih baik. Nah, ini udah lumayan kencang, padahal baru aja gua injak pedal gasnya itu tidak begitu dalam. Benar-benar keren banget. Nah, untuk fitur mobil ini kelebihannya apa sih Pak sebenarnya Pak? Fitur unggulan dari kita Glory iAuto ini voice command yang pastinya. Voice command. Ya, voice command kita ini bisa 100 perintah suara. Ya, terus ada power tailgate. Power Ya, tailgate. dia juga bisa pakai Kaki ya, kick Pak, ya? sensor ya, terus auto headlamp, Auto headlamp. ya, auto wiper, terus jendelanya semuanya all auto. Ya. Terkoneksi dengan artificial intelligence. Ya, terkoneksi semua. Keren banget. Nah, ditambah juga mobil ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake ya Pak ya? Ya. Dan itu akan otomatis dia rilis kalau kita lupa misalkan ya Pak ya? Ya. Keren banget teman-teman. Bahkan di mobil yang lebih mahal itu untuk electric parking brake-nya dia tidak otomatis teman-teman. Jadi kalau kita langsung injak gas ya dia tetap kunci ya Pak ya? Ya. Kalau ini dia langsung membuka. Nah, juga mobil ini memiliki fitur yang benar-benar keren banget, yaitu di atasnya nih ada panoramic sunroof. Tapi ini kenapa dia kanvasnya seperti ini Pak? Tidak gelap. Kalau kanvasnya kenapa gini? Karena kita pengen biar aura di kabin itu semakin terlihat lega. Semakin terlihat. Ya, makanya kita pakai yang kanvas. Tapi kalau saat kita delivery ke konsumen, si sunroof sendiri kita pasangin kaca film. Kaca film. Ya. Berarti include penjualan dengan kaca film Pak ya? Ya, Wah, keren banget. Nah, di samping itu juga ini setirnya sudah tilt, jadi bisa dibawa ke atas, tapi belum maju mundur ya Pak ya? Belum maju teleskopik, mundur. ya. Nah, untuk harga berapa nih Pak mobil ini Pak? untuk harga OTR Bali kita di 355 juta. 355 juta mendapatkan varian tertinggi ya Pak ya? Varian tertinggi. Nah, itu ada promo nggak sih Pak? Untuk promo kita ada free service 2 tahun, jasa dan spare part atau 50.000 km. Iya. Terus kaca film kita pakai Cooper Optic. Cooper Optic. Ya, dan free nano keramik. Berarti itu dingin banget ya di dalam ya? Ya. Cahayanya mantul gitu ya Pak ya? Ya. Keren banget. Nah, di belakang mobil ini kan ada logo 7 tahun Pak. Itu apa itu Pak?
7 tahun itu waranti. Jadi yang di cover oleh waranti itu engine, transmisi, sasis, remote, aki. Ya, itu yang kita. Berarti semua part dari mobil ini terjamin 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun yang bersifat tidak haus kita cover sama gininya, sama garansi. Dan juga untuk fitur tambahan mobil ini dia sudah electric seat ya Pak ya? Electric seat. Jadi untuk maju, mundur, pengaturan punggung juga sudah elektrik, dan itu menjadikan kita lebih nyaman Pak. Ya. Karena kalau manual itu kan kita kadang tidak terlalu pas seperti itu ya. Ya. Kalau ini kan memang kita yang mengatur sendiri. Nah, untuk mengaktifkan voice command dari mobil ini dia menggunakan bahasa apa Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Nah, kedepannya apakah ada update untuk bahasa Indonesia Pak? Karena kan pasti orang yang membeli mobil ini ya bisa kita bilang nggak semua ya mungkin bisa bahasa Inggris ya seperti itu. Ditunggu aja. Iya. Pasti ada sih ya Pak ya kayaknya ya. Kalau masalah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu cuma masalah di software sih. Betul. Ya. Nanti mungkin ada pemberitahuan untuk update gitu Pak ya. Nah, apa saja sih yang bisa diperintah dari voice command ini Pak? Buka sunroof, terus buka jendela, ngatur AC, navigasi. Oh, AC bisa Pak? Ya. Wow. Radio, dia bisa. Berarti apapun yang ada di sini bisa ya Pak ya? Apapun yang ada di dalam interior sini semua bisa. Semua bisa. Nah, bisa tolong dicontohkan nggak Pak? Misalkan kalau kita mau buka sunroof misalkan. Oke. Hi Glory. Hello. Open sunroof. Okay, opening sunroof. Wah. Hi Glory. Hello. On navigation. Okay, opening navigation. Nah, kalau navigasinya ini menggunakan internet Pak? Dia bisa dikoneksikan dengan internet, tanpa internet pun juga bisa karena kita pakai satelit. Oh, berarti canggih banget ya Pak ya, termasuk ya. Hi Glory. Hello. Close sunroof. Okay, closing sunroof. Karena cahayanya terlalu masuk ya Pak ya. Dan juga sedang panas teman-teman situasi di luar. Hi Glory. Hello. Close sunroof curtain. Okay, closing sunroof curtain. Wah, ini canggih banget mobilnya Pak. Ya. Berarti dengan harga 350 jutaan ini sudah worth it banget Pak ya. Bahkan kita untung ya Pak ya. Udah value for money-nya udah cukup tinggi. Betul. Nah, ini juga untuk navigasinya teman-teman. Dia bisa melacak keberadaan kita ya Pak ya, karena dia terkoneksi dengan GPS dan satelit juga tentunya. Dan apabila kalau teman-teman misalkan nih ke pasar atau ke swalayan bawa barang banyak, jadi kita bisa buka pintu bagasinya dengan kaki ya Pak ya, ada sensor ya. Ya, sensor. Keren banget. Nah, untuk suspensi mobil ini seperti apa Pak? Kita ini kan masuknya di kelas segmen SUV monocoque. Monocoque. Ya, jadi penggerak roda depan. Jadi otomatis mobil untuk akselerasi jauh lebih nyaman dibandingkan SUV leather frame. Betul. Dan juga kalau SUV monocoque itu kan dia kenyamanannya seperti sedan ya Pak ya? Iya. Karena dia tidak terlalu tinggi, jadi tidak limbung lah bisa dibilang ya. Dia benar-benar pakem banget menempel ke aspal. Dan ini memang teman-teman yang gua rasakan untuk saat mengendarai mobil ini benar-benar nyaman banget. Karena dia seperti yang sudah dibilang tadi, dia frame-nya itu monocoque ya Pak ya? Monocoque, kemudian juga mesinnya sudah turbo, jadi untuk akselerasi benar-benar mantep banget mobil ini. Dan juga untuk suspensi menurut gue empuk ya Pak ya mobil ini ya. Jadi termasuk empuk, apalagi kalau jalan yang kurang bagus juga masih enak. Nah, sekarang kita akan menuju ke Serangan dan kita akan uji seperti apa suspensinya saat melintasi jalanan yang kurang halus lah seperti itu Pak ya, yang masih berbatu, kemudian juga aspalnya sedikit. Nah, sekarang kita masih berada di kawasan Sunset Road Denpasar. Nah, untuk konsumsi bahan bakar berapa Pak mobil ini Pak? Nah, untuk konsumsi bahan bakar itu kembali lagi ke kita pengguna ya. Jadi nggak bisa kita patok sekian. Betul. Pasti berbeda setiap driver, hasilnya pasti berbeda. Tapi kalau untuk ukuran mesin 1500 ini termasuk hemat ya Pak ya? Termasuk hemat.
Dan berarti kalau kita misalkan saat mengendarai itu selalu ngebut, selalu injek gas yang nggak karuan, pastilah boros ya Pak ya? Pasti. Untuk lampu depan mobil ini juga sudah LED, kemudian lampu belakang juga sudah full LED ya Pak ya? Full LED. Full LED, keren banget. Dan juga untuk di kabin, di interiornya ini benar-benar nyaman banget teman-teman. Kenapa? Karena untuk di bagian dashboard ya sudah soft touch, kemudian juga di laci penyimpanan dia sudah soft opening ya Pak ya? Ya. Dan kapasitasnya juga luas. Untuk di bagian dashboard ini juga dia ada seperti motif kayu gitu ya Pak ya? Ya, wood panel. Wood panel, betul banget. Dan ini juga untuk pengaturan AC-nya dia sudah keren nih, tombol-tombolnya dia berwarna chrome. Jadi benar-benar kesan mewah dari mobil ini dapat banget teman-teman. Dan yang gua tonton nih dari channel-channel YouTube lainnya, mobil ini kombinasinya seperti mobil Eropa ya Pak ya? Iya, Eropa. Jadi eksterior, interior itu benar-benar seperti mobil-mobil Eropa tapi dengan harga yang bisa dibilang terjangkau ya Pak ya? Ya. Keren banget. Jadi kita bisa mendapatkan fitur artificial intelligence, kemudian juga power back door, kemudian electric seat, electric parking brake, dan juga ditambah kenyamanan dari mobil ini. Jadi kalau kita ingin melakukan apapun di mobil ini sudah benar-benar canggih banget ya Pak ya, sudah otomatis semua ya. Otomatis. Keren banget. Kalau misalkan untuk fitur yang ada di interior nih Pak, seperti mungkin storage, kemudian juga ruang penyimpanan dan yang lainnya, bisa tolong dijelaskan Pak, ada apa aja Pak? Kalau dari storage sih kita banyak ya. Untuk cup holder kita di setiap masing-masing pintu ada, terus laci penyimpanan tertutup ada 3. Di mana aja Pak? Ada di depan, konsol depan, Ya. terus di konsol tengah, terus di sini, Armrest ini ya? di armrest. Jadi banyak untuk penyimpanannya. Banyak banget. Dan untuk di ruang tengah ini, Ya. dia benar-benar futuristik dan juga keren banget kelihatan Pak. Iya. Karena ini ada putar-putaran nih, fungsinya untuk apa Pak putar-putaran ini Pak? Ini sistemnya hampir sama seperti iDrive yang ada di BMW. Jadi dia untuk mengatur head unit yang ada di sini. Yang ada di depan. Ya, jadi semua keperluan kita buat mengatur head unit bisa dari sini. Bisa dari sini. Ya, Jadi nyaman banget ya. Benar-benar keren banget. Nah untuk drive mode, apakah mobil ini ada Pak drive mode-nya Pak? untuk drive mode sih nggak ada sih. Cuma Nggak kita dari transmisi transmisi aja, ya. dari transmisi aja kita bisa atur secara manual. Ya, Jadi mobil ini transmisinya otomatis, tapi bisa dijadikan manual lah seperti itu ya Pak ya, Ya. tanpa kopling ya. ya. Jadi kalau kita geser ke kanan, kita bisa naikkan atau mundurkan giginya ya Pak ya, Ya. seperti itu. Keren banget nih teman-teman. Jadi kalau di jalan tanjakan, seperti contoh misalkan di kawasan Bedugul gitu kan, kalau bawa Matic, kita kan agak was-was biasanya Pak ya, apakah Ya. ini bisa naik nggak sih, seperti itu. Ya. Jadi kita ubah aja ke mode manual dengan cara geser ke kanan Kanan. dan bawa ke depan seperti itu Pak ya, Ya. untuk menurunkan giginya. Kalau Mantap. digeser ke kanan sih dia cuma pindah di mode sport. Oh di mode sport. Ya, dia menahan gigi sampai di gigi 3 aja sih. Gigi 3. Ya. Berarti kalau mau maju akselerasinya pindahin ke mode sport aja Pak ya. Ya, pindah ke mode sport. Nah, untuk di bagian setir dari mobil ini juga dia sudah dilengkapi dengan banyak sekali tombol-tombol. Jadi ada tombol untuk cruise control, kemudian audio control juga. Dan di sini ada logo DFSK yang benar-benar menambah tingkat kemewahan pada mobil ini. Kemudian juga di bagian bawahnya ini ada tulisan DFSK berwarna chrome. Keren banget pokoknya tampilannya teman-teman. Oh ya, kita juga ada fitur DVR. Jadi fungsinya ini dia untuk ngerekam perjalanan saat kita perjalanan. Dia otomatis ngerekam. Jadi dia ini nge-save. Jadi saat kita ada insiden di jalan, kita bisa ada bukti. Iya. Ya, jadi Terekam lah seperti itu, terekam, dia otomatis terekam. Gitu. Nah, Jadi, berarti kalau misalkan nih ada YouTuber yang beli mobil ini, berarti bisa dipakai ngevlog juga ya Pak ya sebenarnya ya? bisa dipakai nge-vlog ya. Karena ada kamera di bagian Ya. depannya. Tinggal dipasang dengan micro SD aja Pak ya? Micro SD kita udah langsung Oh, udah langsung dapat. include ya, Oh. sudah include dengan micro SD. Nah, untuk melihatnya juga bisa dari monitornya ini Pak ya? Monitornya, head unitnya Wow, langsung. keren banget nih. Nah, tak lupa juga nih teman-teman, bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur 360 Pak ya? Ya, 360 kamera. 360 kamera. Jadi kalau kita masuk gang sempit, kemudian juga mau parkirkan mobil, kita bisa melihat seakan-akan dari atas itu ada kamera
Jadi kita bisa melihat sekeliling mobil kita ada apa aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada batu, ada tiang yang tidak terlihat, itu bisa terlihat dari kamera 360-nya. Berarti canggih banget Pak ya. Jadi sambil kita berkendara, kamera depannya aktif, kita bisa sekalian ngeliat nih di depan. Jadi ya lebih canggih teman-teman. Kita bisa merekam eksiden kalau semisal ada apa-apa gitu Pak ya. Tapi amit-amit sih ya. Gitu. Nah ini kita sedang di kecepatan 63 km per jam. Untuk di bagian MID-nya di sini dia selain digital juga ada yang menggunakan jarumnya itu Pak ya. Jadi ini kombinasi teman-teman, dan di sini ada pengukur suhu udara yang ada di luar. Sekarang suhunya 32 derajat Celcius. Kemudian juga ada pengukuran trip meter, odometer, kemudian juga konsumsi bahan bakar Pak ya. Dan semuanya di sini sudah digital. Di sini ada layar juga di tengahnya. Nah untuk AC nih Pak, kalau kita misalkan lagi berkendara kan kita nggak mungkin dong tekan tombol-tombol. Gimana caranya mengaktifkan dari voice command-nya Pak? Dari voice command. Mungkin bisa langsung dicontohkan ya. Hi Glory, Hello. it's hot. Okay, temperature is lowered by 2 degrees. Jadi dia langsung kalau kita sebutkan kita kepanasan, dia langsung setel ke yang paling Menurunkan dingin 2 ya. Keren banget. Berarti kalau kita bilang masih panas, dia menurunkan 2 suhu lagi. Menurunkan terus. Keren banget nih mobil. Nah kalau ini untuk mengubah supaya nggak seperti ini tampilannya gimana Pak? Bisa dari sini kontrolnya. Oh ke home ya? Iya. Wah keren banget. Ini kalau kita puter-puter, Ya. oh iya bisa milih-milih menu ya? Ya. Terus dia kalau mau geser ke kamera 360-nya bisa. Wow. Berarti kita sambil berkendara bisa langsung melihat 360-nya Pak ya? Ya. Jadi bawah kecepatan 40 km per jam kameranya masih bisa. Masih bisa. Ya, aktif. nanti saat kita lebih dari 40 km per jam dia otomatis close. Nanti kita kecepatan yang disesuaikan dengan mobilnya, dia otomatis keluar lagi kameranya. Oh gitu, iya. Keren. Jadi kita bisa melihat nih di sampingnya. Kemudian ada sepeda motor juga kalau lewat di belakang ya. Misalkan dia nyerempet itu kelihatan Pak ya. Ini juga bisa kita pindah ke sisi kanan, kiri, belakang. Jadi semuanya bisa terlihat ya Pak ya. Ya. Keren banget. Nah bisa juga kan mengaktifkannya dari sini Pak ya. Ada tombolnya. Ya, tombol bisa. Ada electronic stability control juga nih Ya. mobilnya. Dan untuk kuncinya dia seperti ini modelnya teman-teman. Jadi keren dan juga canggih banget nih. Dia bisa membuka pintu belakang ya dari sini ya. Tailgate-nya dari remote. Dari remote juga keren banget. Dan ini desainnya benar-benar futuristik banget. Ini udah keyless ya Pak ya, berarti ya Keyless. mobilnya ya. Ini untuk konsol tengahnya juga ada 2 buah cup holder, ada soket untuk ngecas, kemudian juga untuk naruh HP lumayan luas ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kita membawa minuman bisa taruh di tengah sini atau di sekeliling dari pintu-pintunya semua dapat. Dan di belakang juga ada armrest tuh. Jadi untuk pengemudi belakang dia nyaman banget. Ada 2 buah cup holder juga ya Pak ya. Ya. Keren banget mobil ini. Berarti akomodasinya lengkap banget. Dan sekarang kita lanjut lagi. Untuk fitur pada sistem pengiriman ada fitur apa aja Pak mobil ini Pak? Untuk pengereman kita sudah disc brake, keempat sisi roda kita sudah pakai disc brake, terus ABS tentunya udah ada, BA sudah ada. Untuk sistem safety sih semua kitanya udah lengkap sih. Ya. Airbagnya ada berapa Pak? Airbag kita ada 4. Ada 4? Ya, di depan sama di jok penumpang sama driver. Oh di driver. Ya, Berarti kalau soal safety mobil ini bisa dibilang terjamin ya Pak ya? sudah cukup terjamin. Berarti dengan segala kecanggihannya, segala kenyamanannya, dengan harga sekitar 350 jutaan, ditambah banyak bonusnya lagi Pak ya. Ya. Dan ini sudah benar-benar kita mendapatkan mobil yang sebanding dengan harga 1 miliaran ya Pak ya. Keren banget nih. Untuk DFSK benar-benar nggak main-main ngasih produk. Nah ini kalau kita muterin mobil, karena dia sumbu rodanya termasuk kecil ya Pak ya. Ya. Jadi kita sekali puter itu udah langsung bisa teman-teman. Ini Radius benar-benar putarnya keren kecil. banget. Padahal ini mobilnya dimensinya termasuk besar Pak ya. Ya. Termasuk besar tapi radius putarnya termasuk kecil ini teman-teman. Jadi kalau kita mau muterin mobil, kita bisa nggak perlu mundur lagi Pak ya. Jadi langsung aja putar seperti itu. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan Serangan nih teman-teman. Nah, apakah kita boleh tes akselerasinya Pak?
Silakan. Jadi di sini kebetulan di depan itu tidak begitu banyak ada kendaraan, jadi kita coba ya. Nah, kita di mode D seperti biasa. Nah, ini untuk akselerasi mobilnya, apalagi ditambah dengan turbo. Jadi dia ketika kita injekan pedal gasnya, dia benar-benar langsung maju gitu ya Pak ya? Ya, responsif. Wah, responsif banget, keren banget mobil ini. Benar-benar mantep banget. Nah, ini kita berada di kecepatan sekitar 100, tapi gua nggak berani nambah lagi. Dan ini kalau kita belok dia nggak limbung ya Pak ya? Nggak limbung sama sekali. Oh, keren banget nih. Ditambah juga ada fitur electronic stability controlnya juga, jadi menjaga mobil tetap ada jalurnya ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mode sportnya teman-teman. Nah, sekarang kita muter dulu nih. Dan tadi kita baru aja nginjak jalan berlubang dan nggak terlalu mantul ya Pak ya? Ya. Jadi masih pakem banget untuk di suspensi dari mobil ini. Nah, untuk ngubah ke mode sport nih apa langsung bisa ya Pak? Ke kanan aja. Kalau digas nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, berarti Otomatis masih dia aman ya? langsung. Ya. Dia sampai di 3, nanti kalau udah kita pengen tambah, kita tinggal naikkan aja. Berarti ini kalau kita ubah, kita langsung gas aja nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Ini tetap dia masih matic. Kalau kita naikin, nanti dia jadi manual mode. Oh gitu. Ya, Berarti ini sportnya itu sport masih matic ya Pak ya? Masih tetap di matic, cuma Matic. lebih naikin responsif gasnya aja. Tapi memang sih Pak, terasa lebih kayak Laju. Gimana ya bilangnya bahasanya? Pokoknya cus gitulah Ya. pokoknya. Nggak ada yang ngandetin gitu. Ya. Lebih gacir lah kalau kita bisa bilang. Dan ini benar-benar, wah ini mobilnya kencang banget nih. Ini bisa ditambah. Oh iya, berarti dia bisa langsung jadi manual juga ya kalau Ya. kita bawa ke depan ya. Ya. Ini masih di gigi 5. Kalau turunin ke bawah ya Pak ya? Kalau turun dia otomatis. Jadi kalau Otomatis. RPM-nya berkurang, dia otomatis gigi akan langsung berkurang. Nah, setelah kita mencoba akselerasi dari mobil ini, sekarang kita akan coba bawa ke jalan yang kurang halus ya Pak ya? Ya. Ke jalan yang masih berbatu, kemudian jalanan-jalanan proyek lah seperti itu teman-teman. Dan kebetulan juga gua ada langganan nih, langganan tempat-tempat proyek gitu di kawasan Serangan. Jadi kita tinggal masuk aja ke dalam dan mencoba seperti apa suspensi dari mobil ini ketika kita bawa ke jalanan yang kurang halus atau bisa dibilang sedikit aspal Pak ya? Ya. Atau bahkan tidak ada aspalnya. Nah, kalau mobil ini dipakai off-road bisa Pak sebenarnya Pak? Bisa saja, karena Bisa. kan memang kita segmennya SUV. SUV. Ya. Dan untuk velgnya berapa inch ini Pak? Ring 18. Ring 18 berarti Ya. termasuk besar juga ya, Besar. lumayan besar. Nah, sekarang kita udah sampai di lokasi untuk menyiksa mobil Pak ya. Ya. Nah, jadi ini jalannya memang kurang halus teman-teman, jadi tidak ada aspal sama sekali. Dan ini lokasi proyek yang ada di kawasan Serangan. Nah, ini gua nggak tahu sih sebenarnya proyek apaan, tapi memang gua biasa coba untuk ngetes suspensi mobil di sini. Nah, di sini jadi jalanannya masih batu, masih lubang-lubang, masih gelombang-gelombang. Nah, jadi mobil ini bisa dibilang nyaman, untuk suspensinya bener-bener empuk banget walaupun kita gunakan di jalanan yang tidak beraspal. Seperti yang kita lalui saat ini ada di Pulau Serangan, dan ini jalanannya masih bergelombang, kemudian juga masih berbatu, dan bener-bener mobil ini nyaman banget teman-teman. Minim sekali ada guncangan, dan kalau kita melewati jalanan bergelombang juga mobilnya tidak begitu limbung dan tidak terlalu mental. Jadi bener-bener masih nyaman banget, ditambah mobil ini adalah mobil monokok, jadi kenyamanannya menyerupai sedan. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Dan dukung terus gua supaya bisa mengeksplor lebih banyak sekali mobil dan juga membuat lebih banyak video. Karena jika kalian subscribe channel gua dan channel gua berkembang, maka gua akan menjadi lebih semangat. Oke, sampai jumpa.